Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Muhammad Yunus MM selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Aisyah Risa Putri dengan NIM 23030100021, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan usulan rencana penelitian saya yang berjudul Kajian Sosiolinguistik Fenomena Campur Kode pada Komentar Media Sosial Remaja sebagai Alternatif Sumber Belajar Kontekstual di SMA. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena kebahasaan yang dinamis di era digital. Remaja saat ini, khususnya di platform TikTok, sangat masif berinteraksi menggunakan campur kode, menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa gaul dalam satu tuturan. Melalui kacamata sosiolinguistik, bahasa di media sosial ini adalah cerminan interaksi sosial mereka yang sangat real. Sayangnya, potensi bahasa yang dekat dengan dunia siswa ini belum dioptimalkan. Oleh karena itu, kajian ini hadir untuk menjembatani fenomena digital tersebut agar dapat dijadikan jendela belajar ya bahasa yang bermakna dan kontekstual bagi siswa. Identifikasi masalah. Beberapa masalah dapat diidentifikasi. Yang pertama itu menggunakan campur kode pada komentar TikTok muncul secara luas, beragam, namun tidak terstruktur. Yang kedua, fenomena ini dipengaruhi kuat oleh faktor pergaulan, identitas digital, ekspresi emosi, dan lingkungan global. Ketiga, fenomena kebahasaan yang aktual ini belum banyak dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber belajar bahasa yang kontekstual bagi siswa di jenjang SMA. Untuk memberikan arah yang jelas, penelitian ini berfokus pada 4 rumusan masalah utama. Yang pertama itu bagaimana bentuk campur kode yang digunakan dalam komentar TikTok oleh remaja. Yang kedua, apa saja jenis campur kode yang muncul pada komentar tersebut. Yang ketiga, apa saja faktor penyebab remaja melakukan campur kode di kolom komentar TikTok. Yang keempat, bagaimana hasil kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber belajar kontekstual di SMA. Tujuan penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk campur kode, mengidentifikasi jenisnya, menganalisis faktor penyebab secara sosiolinguistik, serta mendeskripsikan rancangan pemanfaatan hasil kajian sebagai alternatif sumber belajar yang aplikatif bagi siswa SMA. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam dua aspek. Yang pertama itu ada manfaat teoritis, memperkaya khazanah ilmu sosiolinguistik khususnya dalam bidang variasi bahasa di ruang digital. Yang kedua itu manfaat praktis bagi siswa melatih kesadaran berbahasa secara kritis, bagi guru menyediakan alternatif inovasi materi ajar yang segar, autentik, dan dekat dengan kehidupan remaja saat ini. Masuk ke bab landasan teori, bidang ilmu utama yang mendasari penelitian ini adalah sosiolinguistik, yaitu cabang linguistik yang mengkaji hubungan erat antara bahasa dan masyarakat. Di sini kita memandang bahwa bahasa Indonesia tidak sekedar sistem formal, melainkan alat komunikasi sosial yang bentuknya sangat dipengaruhi oleh situasi, budaya, dan identitas kelompok penuturnya. Campur kode. Secara khusus, konsep yang dikaji adalah campur kode, yaitu penyisipan unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa utama dalam satu tuturan. Secara teoritis, campur kode ini akan dianalisis ke dalam 3 jenis utama. Yang pertama itu pencampuran dalam kalimat, yang kedua antar kalimat, dan yang ketiga itu penyisipan frasa, penegasan atau tag. Media sosial, TikTok sebagai ruang interaksi. Nah, platform yang menjadi wadah penelitian ini adalah media sosial, khususnya TikTok. Sebagai media sosial yang berbasis video pendek, TikTok memiliki karakteristik interaksi yang sangat cepat, real time, dan multimodal. Kolom komentar TikTok bagi remaja bukan lagi sekedar tempat mengetik kata-kata, melainkan khusus ruang interaksi linguistik yang organik, di mana identitas digital mereka dibangun melalui kreativitas bahasa yang santai dan variatif. Sumber belajar kontekstual. Teori terakhir adalah mengenai sumber belajar kontekstual.
Pembelajaran akan jauh lebih bermakna jika materi yang diajarkan dari situasi nyata yang dialami siswa berhari-hari. Dengan membawa data autentik dari komentar TikTok ke dalam kelas bahasa Indonesia, siswa diharapkan lebih mudah memahami variasi bahasa secara kritis dan aplikatif. Penelitian relevan. Untuk memperkuat orisinal, saya merujuk pada beberapa penelitian terdahulu, diantaranya oleh Putri 2021, Hidayat 2022, Rahmawati 2022, Sari 2023, dan Aulia 2023. Mayoritas penelitian sebelumnya berfokus pada analisis bentuk dan fungsi sosial campur kode di media sosial secara umum. Di sini posisi penelitian saya yaitu melanjutkan kajian tersebut dengan memperkuat keluarannya untuk dikembangkan secara konkret sebagai sumber belajar kontekstual di SMA. Kerangka berpikir. Bisa dilihat pada bagian kerangka di slide, alur penelitian ini bergerak secara logis dimulai dari pengamatan fenomena real penggunaan campur kode di TikTok, pembatasan masalah, pengkajian menggunakan landasan teori, proses analisis data hingga menghasilkan output berupa temuan komprehensif yang diaplikasikan dalam bentuk rancangan pembelajaran bahasa di kelas. Ketiga, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menjabarkan secara mendalam, alami, dan kontekstual mengenai makna, bentuk, serta faktor dari data kebahasaan yang berwujud teks atau kata-kata, bukan angka statistik. Penelitian ini berlokasi secara digital di platform TikTok pada kolom komentar video publik bertema remaja. Waktu pelaksanaan direncanakan dari April hingga Oktober. Adapun objek penelitian ini difokuskan pada akun-akun remaja berusia sekitar 12-18 tahun yang teridentifikasi menggunakan teknik campur kode secara natural pada komentar mereka. Fokus penelitian. Fokus penelitian dibatasi secara ketat pada 3 hal: bentuk, jenis, dan faktor penyebab campur kode. Agar tidak terjadi bias dalam interpretasi, saya menyusun definisi operasional sebagai indikator pengukuran data yang meliputi batas jelas mengenai apa yang dikategorikan sebagai akun remaja, batasan struktur campur kode, serta kriteria kelayakan data untuk dijadikan bahan ajar kontekstual. Data penelitian ini terdiri atas data primer berupa teks tangkapan layar komentar TikTok dan data sekunder dari literatur ilmiah relevan. Proses pengumpulan dilakukan menggunakan metode triangulasi teknik, yaitu gabungan antara observasi non-partisipan dalam ruang digital, dokumentasi arsip digital, dan studi pustaka. Seluruh data yang terjaring akan dicatat secara sistematis menggunakan instrumen berupa lembar identifikasi data dan lembar analisis data. Teknik analisis data. Untuk membedakan data tersebut, saya menggunakan teknik analisis data model Miles, Haberman, dan Saldana yang meliputi 4 tahap interaktif: kondensasi data, pemilihan data, penyajian data, penggunaan tabel matriks linguistik, penarikan kesimpulan, serta validitas data. Terakhir, guna menjamin aspek keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian ilmiah ini, saya menerapkan teknik triangulasi teori dan triangulasi sumber. Demikianlah pemaparan mengenai rancangan metode penelitian yang saya susun. Saya menyadari bahwa usulan ini masih memerlukan banyak penyempurnaan dan bimbingan, baik dari segi teoritis maupun metodologis. Oleh karena itu, saya mengharapkan masukan, kritikan, maupun arahan yang membangun dari Bapak demi memperbaiki kualitas rancangan penelitian ini ke depan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih perhatian. Demikianlah pemaparan mengenai rancangan metode penelitian saya yang saya susun. Saya menyadari bahwa usulan ini masih memerlukan banyak penyempurnaan dan bimbingan, baik dari segi teoritis maupun metodologis. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan, kritikan, maupun arahan yang membangun
Demi perbaikan kualitas rancangan penelitian ini ke depan, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.